Assalamualaikum, kita lanjut ya pelajaran kita. Nah, di video ini kita akan membuat sebuah button edit atau kita akan edit ini ya, data dari project kita. Nah, untuk form editnya kita akan menggunakan modal ya, karena sedikit saja datanya kita yang di sini, jadi kita pakai saja modal. Oke, jadi pertama ya kita tambahkan aja dulu nih edit di sini. Oke, kita ambil ikonnya, edit. Atau ini ya, ada nih edit, kita pakai yang ini. Lalu kita ke views-nya, yaitu project list yang ini. Oke. Nah, ini untuk delete. Nah, sekarang kita buat yang ini ya. Oke, kita paste yang tadi ya. Lalu ini format dokumen. Oke deh. Kita kasih gini. Simpan, kita coba lihat. Nah, sudah ada, cuma belum di ini ya. Belum bersebelahan. Jadi kita kasih kecil aja. 4, ini 4. Ini kita kasih green aja ya. Green 400. Oke. Nah, kemudian TD-nya kita kasih TD plus sama dengan flex. Lalu gapnya kita kasih 3 ya. Oke, kita coba lihat. Nah, sudah ada, hanya ini ya, agak ke atas. Kita kasih padding top 3. Coba. Oke, cukup ya. Nah, sekarang kita buat agar ketika kita klik ini, maka akan muncul modal nih, modal formnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, di komponen, saat kita pertama kali install Breeze, nah, menggunakan view ya. Jadi kita sudah dikasih komponen, di sini ada modal, kita bisa gunakan komponen modal ini ya. Nah, teman-teman bisa lihat, di sini ada define props. Jadi yang bisa kita kirimkan ada show, max white, closable. Nah, jadi ini close-nya ya. Oke, lalu di sini image, define image, close. Oke, nah ini kita tinggal pakai aja nanti nih. Nah, lalu nanti dipasang di mana? Formnya kita, kalau kita mau pasang, nanti dia akan dipasang di sini, di area sini. Oke, bagian ini ya. Nah, jadi cara menggunakan model ini gimana? Kita ke project list, kemudian kita bisa ke di sini link, kita kasihnya aja ya, import dulu, modal view ini. Oke, nah berikutnya kita ini ya, buat sebuah variabel untuk menandakan atau mengecek modal ini close atau open nih. Jadi kita buat aja cons. Nah, nilainya ini ref-nya kita kasih ini ya, false terlebih dahulu. Nah, setelah ini kita buat ini ya, function di sini cons confirm edit project. Oke. Lalu kita buat show edit modal sama dengan ini value sama dengan true. Oke, sudah. Nah, lalu kita ke sini ya. Oke, kita
pakai ini aja, klik. Jadi saat ini diklik, kita panggil confirm edit project. Oke, lalu kita bisa kirimkan datanya ya. Project. Nah, seperti ini. Oke, setelah itu kita ini ya, ambil atau kita pasang nih ya. Cari, kita pasang di sini, di luar tabel. Pasang modelnya, ini model. Nah, lalu kita buat nih show props-nya, kita pakai ini ya, show edit model. Show edit model. Oke, kayak gini. Nah, udah kita tutup. Nah, jadi nanti di sini kita punya, nah ini ya, kayak button close kayak gini. Ini ya, update. Lalu di sini button. Oke. Kita coba refresh. Oke, ada yang error. Kita coba lihat. Can find variable ref. Oke, sorry. Kita perlu import ref from view. Oke, sudah. Nah, kita bisa lihat. Jadi kalau kita klik, oke, update close. Ini ya. Nah, jadi kita tinggal sesuaikan aja nih. Hanya ini ya, belum bisa kita matikan lagi nih karena close-nya belum kita pasang. Kita refresh, oke. Kita pasang close-nya dulu. Oke, ini ya. Value sama dengan false. Oke. Nah, kemudian buttonnya di sini kita bisa kasih ini ya. Pakai dari komponen ini juga. Nah, ini primary button ada dengan cancel ya. Primary button ini danger. Oke, ini secondary button ya. Kita bisa pakai itu. Nah, jadi seperti halnya model, kita bisa import lagi yang lain. Import primary button view. Kemudian kita import lagi secondary button view. Nah, lalu kita bisa pasang di sini. Kita buat aja gini, div ini kelas padding 4 aja. Lalu kita coba. Di sini primary button update. Kemudian di sini secondary button cancel. Lalu kita buat di sini klik close modal. Oke. Kita klik. Nah, teman-teman bisa lihat. Kita cancel. Nah, gitu ya. Oke. Cancel. Oke. Jadi sekarang kita tinggal pasangkan untuk ini ya, formnya. Kita bisa gunakan form dari yang sebelumnya, create project, pack, project, ini ya, create project. Kita bisa copy form ini. Oke, langsung aja kita copy ya. Ini kita copy. Ini project list.
Oke, lalu create project. Kita ambil ini ya. Oke, from project nih. Ini from project. Nah, ini kita pakai ini ya. Reaktif berarti kita pasang di sini reaktifnya nih. Oke, kemudian kita simpan. Jadi nah teman-teman, fungsinya sama aja ya, ref dengan reaktif. Memang ada bedanya. Kalau kita mau tentukan atau merubah nilainya dengan yang ref, kita bisa pakai ini dot value. Nah, kalau reaktif from project dot team ID, nah lalu sama dengan tidak perlu lagi pakai value. Oke, kemudian kita lanjut lagi. Reaktif create team. Oke, ini create team, ini create project. Oke, create team sebenarnya kita bisa hapus, ini nggak perlu di sini. Tapi oke lah, ini create project. Oops, ini create project. Kita copy aja. Ini kita update ya. Oke, tapi ini nanti kita kasih komen dulu. Nah, kita ambil yang tim ID-nya nanti. Jadi tim ID ini kan drop down nih dari data ini ya. Nah, ini ya V4 ada Teams. Nah, di create project Teams-nya ini berupa ini ya, objek dari backend. Jadi kita copy dulu nih event props. Kita pasang di sini. Nah, kemudian kita ke project controller. Lalu ini ya, Teams kita ambil lagi untuk yang index. Nah, di sini kita pasangnya oke, Teams. Lalu kita bawa lagi ke front end ya. Ini Teams. Oke. Nah, oke, sudah seperti ini. Nah, kita coba lihat dulu. Klik. Oke. Hanya ada error nih untuk tim ya. Kita coba cek di project list. Button ini kita nggak perlu. Oke, form ini kita kasih cut. Kita kasih ke bawah sini. Oke. Ini kita kasih spasi aja. Yaps. Lalu kita lihat yang tim ID kenapa di error. Oke, ini tim from project team ID. Oh ya, belum di refresh ya. Sorry. Kita refresh dulu. Kita klik tim ID. Ada ya. Nah, cuma ini nih yang belum rapi. Nah, ini juga maunya kalau kita klik sembarang juga dia bisa ikut ya. Oke, kita coba buat di sini. Di modal. Nah, ini modal. Add. Close sama dengan close modal. Oke. Yaps. Oke, kita coba buat buttonnya biar rapi. Flex. Oke.
spasi nggak usah, kita kasih gapnya 4 aja. Oke, format dokumen. Yap, simpan. Kita cek lagi, klik. Oke, sudah mau ya. Hanya margin topnya kita ganti jadi 4. Oke. Kurangin ya, kurang jauh. 6. Lumayan. Oke, nah sekarang kita atur biar dia ada isinya ya. Nah, jadi caranya kita bisa saat confirm edit project, kita terima datanya di sini. Ini ya, data. Oke, jadi kita panggil nih cross modal. Di atas. Ini ya, confirm edit project. Oke, sudah. Ini ya. Ada project yang dikirim. Nah, kita pakai di sini data. Atau kita kasih nama project aja ya. Project. Nah, lalu kita isikan ini ya. From project dot taruhlah team ID. Ini ya, team ID. Itu sama dengan project dot ini tim ya. Sebentar, ini project. Oh, bukan ya, ini edit jadi bukan project name, ini list project. Oke, project name project, kita coba lihat database-nya dulu. Oke, ini ya, team ID. Nah, jadi from project team ID, ini team ID. Oke, kayak gitu ya, ini ya, team ID. Lalu from project dot name project, ini sama dengan project dot name project. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah, kita coba lihat apakah dia mau. Learning Management System, klik. Oke. Timnya mulai tadi ya. Kita cancel, to-do list, Asa developer. Kita coba cek to-do list, ini punyanya Asa developer. Learning Management System tadi punyanya Mulyas tadi. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk update, teman-teman tentunya sudah paham mengenai update. Jadi, silakan kalau update, ya teman-teman tinggal buat klik ini ya, klik submit, misalnya kita ke submit, lalu kita tinggal kirimkan seperti ini from project-nya nih. Oke. Jadi root post edit kayak gini. Kita ini ya, lewatkan ID-nya. Karena yang dibutuhkan untuk root edit ada ini ya, ada ID. Jadi ya silakan teman-teman sesuaikan. Oke, demikian mengenai latihan edit kita. Untuk fungsi update-nya kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Nah, teman-teman bisa sambil latihan sebelum menonton video yang berikutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Salam programmer.